Salakmu aku san. Bentar, Bu. Sabar toh Ibu. Sabar, Bu, sabar. Udah lagi. Oh, sudah Bu. Shalom, Boleh, Bu. Alehim, Besem, Hamasya. Selamat bergabung kembali dengan kami We Are For Murtadin. Ya, teman-teman, sekarang kita ada diskusi santai, diskusi lintas agama dengan aliran kepercayaan dari aliran kebatinan dengan Pak Slamet dan Ibu Sofi. Ya, silahkan teman-teman dari Bu Sofi dulu deh. Shalom Bu Sofi. Ya, shalom. Suaranya bisa terdengar dengan jelas? Jelas. Iya, headsetnya baru kok. Lah, promosi. Selamat apa nih? Siang ya. Selamat siang Pak Slamet Supriyono. Inji, Bu. Ya, Bu. Oh, inje ya sampean iki kok yo. Pak Slamet silakan memperkenalkan diri kepada pemirsa YouTube. Nggih. Bapak dari mana asalnya dan dari kepercayaan apa? Ini kan pertama kali Bapak bertamu di channel WAFM ya kan? Nggih. Ya, silakan Pak Slamet. Ya, perkenalkan, nama saya Slamet Supriyono. Kalau kelahiran sih asli Surabaya, cuma gedenya di Madiun. Terus sekarang saya bekerja atau cari pangumpo jiwanya di Bogor, bekerjanya di Bogor bersama istri. Ya, saya berasal dari penghayat kebatinan. Penghayat kebatinan. Jadi sekarang di Indonesia ini selain 5 agama, itu kan agama harus beragama gitu kan ya. Kalau sekarang boleh berarti ya penganut kebatinan sudah diperbolehkan ya Pak ya. Nah, waktu kemarin pas ada pertemuan antara kan ada 2 organisasi Bu, penghayat itu MLKI dan HPK. Yang tertua itu HPK. HPK ini sudah ada sejak zamannya Pak Harto. Dan berikut yang baru yang muncul di masa pemerintahan Pak Jokowi ini MLKI, Majelis Luhur Kebatinan Indonesia. Nah, saya ini penghayat yang tergabung di MLKI. Ada bedanya memang Pak? Itu cuma hanya organisasi kok Bu, seperti ini aja lah, kayak misalkan ada apa sih istilahnya kayak di Kristen itu apalah ngono-ngono lah, tapi ya mungkin pemahamannya beda. Jadi gini Bu, perlu diketahui di kebatinan itu banyak paguyuban. Macam-macam paguyuban itu punya pandangan yang beda-beda. Tetapi spirit yang mereka bangun itu pada dasarnya sama. Spirit yang dibangun sama itu apa? Budi pekerti luhur. Bangun menungso yang gadai budi pekerti luhur. Nah, itu yang ditekankan. Walaupun ada doktrinalnya, ada dogmanya, namun membentuk tak toto ya Bu basa Indonesia nih, membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur itu yang menjadi tujuan utama. Karena apa? Budi pekerti luhur itu bisa dilihat dari jiwanya. Kalau ini dari versi yang saya anut yo Bu yo, versi yang saya anut. Versi yang saya anut itu nggih. Jadi versi yang saya anut itu penganut kepercayaan itu juga berbeda-beda. Beda-beda apa namanya istilahnya pemahamannya tidak sama semua. Tata cara peribadatannya dan pemahamannya ada perbedaan. Ada yang menggunakan instrumen atau alat-alat toto corono kaya ubo rampe basa Jawa. Arupa sesaji, ngesti, semedi, donga rapal ada. Bentar satu-satu. Jadi kalau penganut kepercayaan itu dia percaya kepada Tuhan. Atau seperti apa? Yang Bapak percaya. Bapak percaya pada satu pencipta alam semesta.
Nggih, Siapa percaya. namanya Pak kalau di dalam Pemahaman kami kepercayaan? Gusti Allah Pangeran, tapi Allah niki mboten Allah nggih, benten walaupun bahasanya itu ucapannya meh mirip. Tapi kan karena pada waktu itu Bapak Guru hidup di tengah-tengah masa orang Jawa menyebut Tuhan itu dengan Gusti Allah Pangeran, ya bahasa itu untuk mengkomunikasikan apa yang beliau dapatkan. Berarti tapi pemahamannya beda. Tidak menyembah Allah ya, yang disembah orang Islam beda ya. Tidak. Bukan Islam. Tidak. Nah, Bopo Guru itu siapa Pak Bopo Guru? Bopo Guru kami namanya adalah Bopo Diran. Diran Sastrowijoyo. Oh, Bopo Diran Sastrowijoyo itu orang Indonesia berarti? Nggih, orang wong Jawa piantun Madiun mriku kok, Bu. Oh. Itu hidupnya kapan dia? Masih hidup sampai sekarang apa? Sudah meninggal, Ibu. Jadi beliau itu kurang lebih hidup di era tahun 1930-an, Ibu. Meninggalnya tahun? Meninggalnya itu sekitar tahun 2000 berapa gitu loh. Dia yang mendirikan. Ada di biografinya, saya kurang hafal di biografinya ada itu. Dia yang mendirikan paguyubannya itu. Ya, dia memberikan paguyuban ini dan ajarannya diberi nama Sabto Silo. Sabto itu 7, ya. Sabto Silo, Sabto itu 7, Silo itu tatanan utawa peraturan. Oh, berarti ini lebih dari Pancasila ya toh? Pancasila kan cuma 5, nah ini Sabto Silo ya toh? Lah, oke, yang dipercaya tuh Gusti Allah Pangeran. Itu seperti apa Pak? Kalau di dalam kepercayaan Bapak? Maksudnya gimana itu? Gusti itu di dalam bahasa Jawa itu kalau diterjemahkan itu kan lah junjungan utawa Tuhan, itu kan Gusti, junjungan utawa Tuhan. Nah, di kami dipercayai bisa disebut Gusti karena ada kaulone. Semenjak ada manusialah, maka sosok yang adikodrati yang nggak kelihatan itu disebut Gusti. Semenjak ada manusianya, gelar yo niki disebut pengertiannya bukan nama loh, gelare Gusti. Nah, Kang Maha Agung Maha Suci ini yang disebut Gusti ini punya diwengku dening asmo atau diidentifikasikan dengan nama yang pada waktu itu tahun di mana Bapak Guru Sugeng atau hidup, orang-orang di sekitarnya mengenalinya dengan nama Allah. Mengenalinya dengan nama Allah, terserah tergantung lambene sapa. Kalau orang sana Tien, siapa-siapa terserah, tapi itu namanya yang dikenal di Jawa pada saat Bapak Guru hidup. Nah, pangeran itu adalah daya gaibipun atau daya gaibnya. Nah, karena seperti ini ilustrasinya, Bu. Saya adalah jenis urip golongan manusia. Sebagai manusia, saya punya nama. Nah, selain saya punya nama, saya punya tenaga. Tenaga saya inilah yang mengakibatkan benda seperti meja bisa diangkat, kursi juga bisa diangkat, bisa makan karena bisa ngangkat sendok dan piring. Itu karena saya punya tenaga. Itu di pemahaman kami singkatnya kurang lebih seperti itu, Bu. Nah, gitu nek Gusti kuwi gelar, Allah itu nama, lalu pangeran itu berarti Esa 3 in 1. Kami mengenalnya dengan istilah mungkin meh podo nggih kalih gini panjenengan nek ini basa kami arane Tritunggal. Waduh, Tritunggal meneh ya. Oke, saya serahkan dulu sama yang lainnya sebelum saya tanya, nanti dipikir saya menguasai panggung. Jadi ini antara Gusti Allah Pangeran Esa ini 3 in 1 alias Tritunggal. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman?
Ya, silakan teman-teman. Ada yang ingin bertanya mungkin dengan Pak Selamat? Pak Kafir mungkin? Silakan Pak Kafir. Kalau nggak ada yang mau tanya, saya tanya lagi. Iya, Bu. Sekarang Bu, saya, hah? lanjut Bu, lanjut. Jadi konsep Bapak itu juga mengenal ketritunggalan. Iya. Oh, Tritunggalnya seperti apa yang di dalam konsep kebatinan Bapak? Nah, ngeten. Tritunggal ingkang kula mangertosi yang saya ketahui dari apa yang saya yakini di ajaran saya ini konsepnya begini. Sebelum segala sesuatu ada atau isih awang uwung, nah, sakjroning atau di dalamnya awang uwung, di dalam kekosongan itu yang ada hanya suwung. Sakjroning suwung ono sepi, sakjroning sepi ono suci. Suci yang katakan tadi itu adalah ora klepetan opo-opo. Nah, sakjroning suci ono Kang Maha Suci. Nah, Kang Maha Suci inilah yang membabarkan dirinya atau yang menyatakan dirinya ketika karena dia selain dia disebut juga Gusti, kan dia punya namanya daya yang disebut pangeran yang menyebabkan segala sesuatu ada. Pangeran atau Doyoni inilah yang menyebabkan segala sesuatu ada. Tertata nih alam raya, gunung dan sebagainya tercipta semuanya ada. Ini dari Doyo Gaib Pangeran. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu melalui kuasanya yang Anda sebut sang pangeran. Apakah sang pangeran ini punya nama? Nah, pangeran di sini kami menyebutnya Gusti Allah Pangeran. Memang disinilah letaknya bahwa kami tidak memiliki pengenalan bahwa itu namanya adalah Wardi, Warno, Contoh, enggak ada. Kami enggak mengenal nama di situ. Ya, pangeran, makanya dalam permohonan. Oke, menurut konsepnya yang Bapak anut, apakah Gusti Allah yang Bapak sembah ini, bagaimana caranya dia menciptakan alam semesta ini? Lah, cara dia menciptakan alam semesta ini ya melalui doyonya, kekuatannya. Apakah dengan berfirman? Apakah dia seperti apa, Pak, caranya menciptakan? Karena kalau di dalam ajaran kami yang jelas dikatakan. Hah? Apa? Diulang, Pak, nggak jelas tadi keputus apa? Pripun Pak Bu? Kalau di Alkitab dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu, dia tinggal berfirman. Dia berkata-kata. Nah, bagaimana dengan konsep Bapak di Kejadian? Bagaimana Gusti Allah Bapak menciptakan alam semesta ini? Tadi melalui Sang Gusti Pangeran, betul? Gusti Pangerannya adalah daya ciptanya. Di dalam Alkitab kami disebut, jadi gini, kalau di dalam kekristenan, Pak, Allah kita itu menciptakan melalui dua, firman dan rohnya. Roh inilah yang disebut kuasa Allah atau daya ciptanya Allah. Nah, kalau di dalam konsep kebatinan Bapak, apakah Allah menciptakan melalui sang firman dan melalui rohnya? Lah, nek ngaten iki Ibu, kula pemahaman kula nek eksistensi Gusti Allah menika napa diarani roh, napa niku mboten. Tidak. Tapi apakah Gusti Allah Bapak menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, dengan perkataannya? Iya, dengan doyo gaibipun. Nah, lumantar doyo gaibipun itu melalui daya gaibnya itu, bahasa Indonesianya, melalui daya gaibnya itu dadak saknalikono tanpa sakoro-koro langsung jadi semuanya. Ya, apakah Gustinya berfirman, Pak? Gusti Allahnya bisa berfirman enggak? Ya bisa. Bisa berkata-kata. Bisa berfirman. Nah, firman Gusti Allah ini bisa diterima manusia melalui medianya, yaitu telenging kalbu atau yang disebut batin.
Terus, jadi Gusti Allah Bapa dalam konsep menciptakan juga sama, melalui berfirman langsung sakdek-saknyet, betul nggak? Langsung sakal ngono mlebu nek basa Saya kasare. sakdek-saknyet toh. Nggih, sakal orang dadak nyicil jarene enek sing 6, mayre enek sing muni ngono ning gone ayat sitok muni ngono, beda meneh karo sing kono. Ora kaya ngono kuwi. Lah terus berarti Bapak itu sebagai penganut kebatinan, apakah ada pegangan bukunya? Nggih, wonten. Bukunya sekarang Bopo Guru tadi. Yang menulis Bopo Guru. Oh, Bopo Guru siapa Pak? Namanya Pak? Bopo Guru Diran Sastro Wijoyo. Jadi dia yang nulis. Dia yang nulis bukunya nih, panduannya. Diran Sastro Wijoyo ini. Leres. Terus tulisannya apa kira-kira itu? Konsepnya itu loh, konsepnya itu diberi nama Sangkan Paran Pandam Pandome Dumadi. Yang artinya? Sangkan Paran itu adalah asal usul segala sesuatu. Pandam itu berarti seperti kayak penerang. Kalau seperti mercusuar yang di tengah lautan itu memberikan penerangan petunjuk itu. Pandom itu arahan, yang pandom itu jarum itu loh Bu, seperti jarum yang di jam dinding, menunjukkan, yang memberikan petunjuk dan penjelasan. Dumadi, apa yang telah ada, yang tercipta di alam raya ini, itu maksud dari kurang lebihnya terjemahan saya bahasa Indonesianya ya seperti itu. Nah terus bagaimana tadi sudah dikatakan bahwa Gusti Allah Bapa menciptakan segala sesuatu melalui Sang Gusti Pangeran. Sang Gusti Pangeran ini adalah kuasa, daya cipta, kuasanya daripada Gusti Allah, ya kan? Nah, sekarang ketika kita bicara di dalam bukunya tadi yang dikarang oleh si Bopo Guru Diran ini, yang menurut Bapak itu ya, Diran Sastro Wijoyo tadi, bagaimana penciptaan alam semesta ini menurut ajaran Bapak? Nah, jadi fokus dari ajaran kami memang kepada manusianya ya. Jadi penciptaan alam semesta ini pada dasarnya seketika jadi. Tidak ada hitungan hari pertama, 2, 3, 4, walaupun ada beberapa naskah dari Kulon Kali kono ngarani ada hari ke-6 apa terserah monggo. Kulon Kali itu mana, Pak? Ayo itu loh Blekok, pasukan Blekok. Oh, RT 6, pasukan Kadrun. Ini RT 6 nek ngarani pasukan Blekok. Nah, itu enggak seperti itu. Jadi benar-benar seketika langsung ada. Nah, ini kami mengenal namanya 3 alam, yaitu alam suci, alam antoro, atau alam palemunan, atau apa saja sebutannya terserah. Dan yang ketiga adalah alam yang dunia, alam dunia yang ketok moto ini. Nah, alam suci itu ajaran gombal-gambul dari mana ya? Ini dia ajaran kepercayaan. Biarin dia cerita dulu, kita mau dengar. Bukan Bu, ini suara siapa nih? Ini suaranya Ayubi ini kayaknya. Bukan, ini si Slamet Supriyono, bukan. Oh, bukan kan, yang ini tadi. Itu ada set itu siapa nggak tahu Bu. Terus alam suci apa tadi? Wah, ajaranku kok maksudnya gombal gambul mau piye to Pak? Walah Pak, teko-teko ngelokne gombal gambul Pak, urung krungu tenan-tenan. Beda Pak, lanjut, ini Pak. baru di sini. Terus walah. Yang lain tenang dulu, biarkan Bu Sofi dengan Pak Slamet ya. Tolong jangan diinterupsi, nanti saya gantung ya kalau nggak sopan. Kita di sini diskusi santai. Ya lanjut Pak Slamet, silakan. Tak gantung. Lanjut. Nggih, kalau lanjut nggih. Walah to lae ngono wae. Gimana menurut tadi? Lanjutin coba. Nggih.
Jadi di alam suci, alam antoro, alam dunyo. Nah, itu 3 alam. Kami mengenal ada konsep 3 alam. Alam suci, alam antoro, alam dunyo. Di alam suci, alam nggih, alamipun nggih, alam suci menika kathah kadunungan sing jenenge urip. Urip ki sapa? Menungso. Lah ada 3 jenis urip. 4 jenis golongan urip yaitu manusia, jin, demit, setan, apa wae sebutane, hewan dan benda. Apa hewan dan apa? Di alam suci inilah, di Sebentar, alam suci hewan dan apa inilah, tadi yang terakhir? benda. Benda. Benda itu meliputi apa aja, mbuh watu, mbuh bisa apa namanya binatang yang bersel satu, amoeba atau apa wae itu bisa kemasuk nih gone benda. Di apa yang kami yakini ya Bu. Di alam suci itu ada 4 ini. Nah, gini loh, ada 4 jenis golongan hidup namanya yaitu manusia, jin, demit, apapun sebutannya, binatang dan benda. Lah, manusia itu kodrat asalnya atau tempat asalnya itu hidup, aslinya itu hidup. Menungso kuwi urip pengertiannya gini loh, dasarnya itu adalah hidup. Segala sesuatu didasari dari hidup. Hidup itu tidak bisa mati, bisanya cuma pindah alam. Nah, awalnya dari alam suci gitu loh. Nah, setelah dari alam suci, Gusti Allah pangeran itu tadi terus mengatakan, nah bahasa ibu berfirman gitulah, ngomong karo si urip ini tadi, digambarkannya seperti ini, dikasih naskah, istilahnya nih gambarannya kasih naskah, isinya dasar sifat jatah takerwates, lalu didhawuhi, sanggup enggak kamu untuk turun ke dunia? Nah, sanggup tidak. Ketika perkataan itu disampaikan, manusia si urip ini hanya sanggup dan sanggup dilahirkan di mana saja, maksudnya entah Eropa, entah Asia, entah mana, sanggup, enggak membantah. Nah, sanggem itu menyanggemi atau mengikuti atau menjalani apa saja yang terjadi di alam dunia ini, yaitu cokro manggilingan, bunga, susah, lali, eling, atau suka, duka, lupa, ingat. 4 hal inilah yang meliputi manusia. Di alam dunia ini manusia nggak bisa hindar dari 4 hal ini, bunga, susah, lupa, ingat. Itu namanya cokro manggilingan. Nah, begitu sanggup si urip ini turun ke alam antara, karena ingat sebelum alam dunia ada alam antara. Alam antara ini bukan aslinya tempatnya manusia loh. Di alam antara ini aslinya tempatnya yaitu jenis urip golongan demit, jin, setan, apapun sebutannya di situ. Pas melewati situ, keseranan itu atau apa ya, keseranan itu istilahnya kayak terbawahi, dibawahi gitulah, ke bawah, dibawahi, yaitu poncomoyo sebagai unsur halusnya ponco indriyo atau panca indera. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada unsur halusnya poncomoyo, mana mata, mana penglihatan, itu 2 hal yang beda. Mana telinga, mana pendengaran, itu 2 hal yang berbeda juga. Nah, itulah poncomoyo, terus terlahir ke alam dunia. Nah, ketika terlahir ke alam dunia melalui biji bapak dan ibu, barulah dikenakan yang namanya wadak agal yang kita kenal yaitu dengan tubuh. Wadak agal yang kenal dengan tubuh, artinya sudah ada wadak agal, ada wadak alus. Jadi manusia itu terdiri dari 2 elemen,
yaitu agal dan alus atau kasar dan halus. Kasarnya adalah tubuhnya, dagingnya ini ada di tubuh ini, dan yang halusnya itu adalah piranti-piranti yang ada di dalamnya. Nah, unsur halusnya itu ada piranti-piranti yang di dalamnya, contoh akal, pikiran, dan sebagainya itu piranti-piranti halus. Kenapa kok halus? Enggak ketok, enggak kelihatan, tetapi bisa kita lihat dari apa yang dia lakukan. Nah, gitu loh. Nah, di pemahaman kami, Bu, di pemahaman kami manusia itu pada dasarnya baik. Ming belajare wae sing salah. Belajare piye kok so salah? Belajarnya nuruti ubale nalar atau belajar pada orang-orang atau lingkungan yang kurang baik, yang tidak baik. Contoh, kenapa kok disebut nalar? Nalar itu adalah badan perencana. Sukanya ngitung-ngitung kahanan atau menghitung-hitung keadaan. Emoh rugi, nggak mau rugi njaluk untung, nggak mau susah njaluk enak. Ketika seseorang terlalu hanyut ngikuti gerak nalar yang kerembiah-kerembiah kayak jemuran di talinya itu, tali jemuran yang ada jemurannya kena angin, kerembiah-kerembiah kayak gitu, dia terbawa oleh arus nalarnya sehingga dia bisa bertindak jahat. Jadi kalau bisa ngomong pada dasarnya gerak nalar inilah ketika diikuti menyebabkan manusia tumindak jahat atau karena juga pergaulan. Pergaulannya pada dasarnya baik karena pergaulannya yang gak karu-karuan dan dia terhanyut dengan pergaulan itu, nuruti dengan itu, didukung oleh ubale nalar, jadilah dia penjahat, pengedar narkoba, macam-macam. Kurang lebih seperti itu. Di pemahaman kami yang ditekankan adalah manusianya. Lah, diarani manusia kok iso sempurna? Yang sempurna itu apanya? Itu loh. Apakah raganya, apakah pikirannya, apakah apa tidak. Yang sempurna itu adalah hanya jenis urip golongan manusia lah yang bisa kembali ke alam suci. Loh lah kok ngono? Karena asalnya dari sana. Harusnya dia bisa ke sana. Berarti ada kemungkinan enggak bahwa manusia tidak bisa kembali ke alam suci? Ada. Ya, nah, ini ya. ada Kapir mau resen tadi mau nanya nih Pak. Boleh Pak Kapir nanya Pak? Ya, Monggo. Ya, Sugeng siang, Boleh. Sugeng siang Pak Slamet. Rahayu Pak. Oh nggih, sugeng siang Pak. Sinten iki asmane Pak? Kalau kafir Pak, kafir 06. Memang menarik untuk membahas apa yang sudah Bapak paparkan. Kami sangat setuju dengan cara pandang dan tujuan dari kepercayaan ini Pak. Memang tujuannya adalah keluhuran moralitas etika ya. Tidak lagi membeda-bedakan ras, kesukuan ya, suatu bangsa bukan. Betul, saya setuju. Tetapi kalau saya yang sedikit mencoba memahami ya dari awalnya Purwaning Dumadi dan terjadinya kehidupan itu sendiri mungkin cara penjabaran dari sang guru panjenengan itu bisa jadi Pak ya, itu tidak hanya dari pemikiran dia sendiri tetapi olah pemikiran yang memang dia sudah awalnya dia itu tergabung dalam suatu organisasi keagamaan Pak. Kalau saya yang mencoba untuk menyimpulkan tadi. Karena apa yang Bapak jabarkan itu akan sama persis seperti apa yang tertulis di kitab Jawa ya, kitab Jawa Bahasa Jawa LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, Pak. Jadi kan nanti sudah pernah baca, Pak? Pak Slamet? Yang bahasa Jawa. Iya. Halo, yang bahasa Jawa. Iya kan? Iya kan? Kitab bahasa Jawa kan mirip-mirip dengan pemahaman itu kan? Iya. Pemilik yang itu yang
bagian kita purwaning dumadi kok mek. Iya betul. Nggih, matos. Iya, jadi yang sampean jabarkan itu walaupun ada kembangan-kembangan tadi itu ya, itu tadi sebenarnya secara garis besar itu sudah tertulis di dalam kitab Alkitab ya, Alkitab Torah Musa itu sendiri Pak ya, gitu. Purwaning dumadi itu kan menjelaskan alam kan awang suwung ya, karena kesuwungan itu ono ing panepi ya, di sepi itulah ada kesucian dan sebagainya, itu memang menceritakan tentang kebagaimana Allah, di dalam diri Allah itu roh ya, roh yang tidak terlihat dan tidak nampak, tetapi dia meliputi segala sesuatunya. Penciptaan di dalam kitab Kejadian Purwaning dumadi itu juga menjelaskan bagaimana lingkupan ya, dia melingkupi, ruhnya melayang-layang untuk menciptakan segala sesuatu, bukan ujuk-ujuk. Nah, jenengan tadi kan bilang tidak ujuk-ujuk, benar Pak, karena memang ya itu tadi ya, boleh ditekankan bahwa sebenarnya kepercayaan yang jenengan sudah pakai ini sebenarnya secara garis besar itu ada di dalam Alkitab, khususnya di dalam kekristenan. Karena kekristenan tidak lagi Pak ya, ini saya yang ini kepada Bapak, kekristenan itu lebih menekankan keluhuran, budi moralitas tidak lagi terpetak-petak dari kesukuan, bangsa ataupun apa. Makanya kekristenan itu mengembalikan fitrahnya manusia dari awal diciptakannya. Tidak lagi meneruskan milahnya Ibrahim. Wah, Ibrahim duwe milah, duwe tuntunan, duwe aturan sing kudu ditepati, tetapi hanya untuk kaumnya. Tetapi pengembalian dari fitrahnya Gusti Yesus ini, Pak, yang kasebut Sang Firman ini keluar sangka badanipun Gusti Allah itu sendiri, Pak. Barang kang tanpa wujud dadi mawujud. Nah inilah. Nah konsep yang Bapak mau jelaskan nanti Pak, nanti itu akan ada celah di mana manusia harus menuju ajal. Kenapa menungso mati? Apa kurang sampurna ciptaning Gusti? Nah kekristenan ini yang memiliki kunci jawaban untuk hal ini. Karena tidak bisa diketemukan di dalam ajaran manapun. Bahkan kejawen sendiri hilang konsep ini, maka akan kesulitan menjawabnya. Nggih napa mboten, Pak? Nah, ini makanya di dalam kejawen ini sudah luar biasa karena tujuan awalnya merasa agama-agama yang ada ini cenderung membawa kepada kemudorotan, bukan hal yang baik, tetapi cenderung merusak. Ya, munculnya kepercayaan-kepercayaan ini menginginkan manusia yang lebih memanusiakan. Makanya kuntul-kuntul itu sendiri, peradaban Timur Tengah itu sendiri, walaupun di casingnya seperti hal yang bagus, tapi dalamannya ya tetap seperti itu, akan terlihat karena mereka tetaplah menjadi bagian yang rasis. Setuju saya Pak, tapi kekristenan Bapak tepat masuk di WFM karena disinilah sebenarnya kita mengkaji kekristenan yang mengembalikan fitrahnya manusia. Bliminallah wa bliminanas, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan pikiranmu dan akal budimu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini Pak. Boleh saya bertanya? Ya. Boleh saya bertanya? Monggo Bapak, monggo. Silakan siapa ini yang bertanya? Saya mau bertanya, yang menciptakan langit dan bumi itu siapa ya? Bapak Ben Yosep, sebentar Pak, ini lagi diskusi sama Bro penghibur. Ini si Yubi. Tugas moderator saya serahkan ya ke Bro penghibur. Jadi teman-teman sebentar, aku ngomong dulu, perhatian bentar ya. Karena ada tugas. Jadi ini Bro penghibur yang jadi moderator dan tolong biasakan resen ya teman-teman ya. Supaya teratur. Ya, silakan Bro penghibur. Sebentar ya Pak Ben Yosep. Saya gilirankan dulu ke Pak Wainot Petra. Dari tadi sudah angkat tangan. Mungkin tangan Pak Wainot Petra udah pegel Pak. Silakan Pak Wainot Petra. Iya Pak, makasih. Iya, saya mau bertanya. Sebenarnya dari tadi penasaran karena apa yang Pak Slamet ceritakan itu pernah saya membaca. Cuma saya pengen tanya, yang saya mau nggih Pak Slamet, kalau ajeng tanglet, napa niku waosan niku
bukune nek mboten salah setebal 10 sentinan nggih. Oh, boten ngantos. Enggak, masalahnya kan begini ya. Saya kan pernah dikasih sama, bukan dikasih, dipinjemin. Tulisannya tulisan Jawa seperti itu, tapi menggunakan bahasa Kromo kan seperti itu. Nah, ada beberapa yang nggak tahu, tapi tetap saya lanjutkan untuk membaca. Itu hampir sama yang diterangkan oleh Pak Slamet ya. Memang yang tadi yang dikatakan Pak Slamet bahwa yang dianut Pak Slamet itu tidak menuju yang misalnya maaf klenik atau apa kan seperti itu. Nah, pada saat itu saya membaca itu ada 3 buku yang tebal itu sebagian, tapi nggak saya baca semua ya karena agak repot juga. Itu seperti yang diterangkan Pak Slamet. Sementara yang agak kecil itu memang untuk bersemedi ya seperti itu, untuk apa sih manunggaling apa begitu, saya kurang paham. Untuk mencapai suatu titik seperti itu. Nah, yang satu buku lagi itu memang buku sing buat saya, maaf ya, itu yang nggak benar begitu, seperti itu. Tapi saya penasaran sih bukan yang kedua buku yang kecil-kecil, tapi buku yang besar itu, yang sekitar 10 cm tebelnya ya, kalau nggak salah seperti itu. Itu memang apa yang ada banyak yang tadi dibicarakan sama apa yang dibicarakan oleh ngendikannya Pak Slamet sendiri, itu memang seperti itu begitu. Nah, pertanyaan saya, buku itu datang diilhami atau bagaimana? Masalahnya kan memang ini tentang budaya Pak ya, atau budaya peninggalan seperti itu. Gitu aja Pak ya, matur nuwun. Terima kasih. Sami-sami Pak, sami-sami. Ya, jadi saya tanggapannya mengenai penjelasan Bapak tadi, perlu diketahui Pak, di aliran kami memang betul Pak, tidak ada namanya ngesti semedi. Ngesti semedi, dongo rapal, itu kan tidak ada. Kenapa? Karena gini Pak, kami mempercayai untuk titik ane, untuk mencari, untuk mengidentifikasi ini doyo gaib siapa. Apakah ini doyo gaibnya Gusti Allah? Apa ini doyo gaib arwah? Apakah ini doyo gaib setan, demit, apapun? Kita percaya ada 3 daya gaib. Di dunia ini kita percaya ada 3 daya gaib, yaitu daya gaib Gusti Allah, daya gaib arwah. Arwah itu bekas menungso yang tidak sempurna, yang nggak bisa balik ning alam suci, kandek atau berhenti di alam antara, dia disebut arwah. Karena dia bukan makhluk asli dari alam antara itu, makanya dia dikoyo-koyo rono rene. Itu namanya Pak Slamet, ngapunten, kalau saged kalau translate mawon nggih. Ketinggalipun maaf untuk bahasa kan doyo gaib ini kalau teman-teman ingin memahami ini adalah roh-roh ya. Ada roh dari roh Allah itu sendiri, ada roh dari udara ya, ada roh di mana ini adalah roh arwah yang masih gentayangan ya menurut mereka. Lanjut Pak. Ya, nah untuk mengidentifikasinya ada caranya Pak. Yang jelas untuk mengerti ini dari rohnya apa namanya demit, setan, apapun sebutannya, itu kalau memikatnya atau kalau menghadirkannya dengan tata cara, 1, sesaji, memberikan sesajian yang berupa bau harum-haruman yang menyengat. Ya, bunga dengan bau harum-haruman yang menyengat. Selain bunga ada minyak wangi yang menyengat, dupa apa kayak arane yang digunakan sebagai itemnya atau pirantinya di situ, peralatannya di situ. Ditambah lagi dongo rapal, ditambah lagi ngesti semedi. Pak, bisa kalau bahasa ada Indonesia tindakan enggak? Ya, Bahasa Indonesianya Pak. lebih diperbanyak Pak. Ini lagi ngomong apa sih? Ngomong-ngomong aku Jadi, nggak paham. Ini yang dijelaskan Pak Slamet ini ada keseluruhan di Galatia 5 ya, berkenaan dengan roh dunia dan roh dari Allah itu sendiri yang akan membawa pada buah-buah roh. Ini saya jabarkan. Sebenarnya apa yang disampaikan sama Pak Slamet ini sudah ada di dalam Alkitab Injil. Ya Pak Slamet ya.
Makanya kami Oh, tidak nggih, nggih toh? nggih, Bapak. Ya, Nggih. Ini ada di itu. Galatia 5 ayat 18 dikatakan kalau dalam bahasa Jawa itu menawa kowe dituntun dening Sang Roh Suci, kowe ora kawengku dening angger-anggering Toret. Jadi kalau seandainya kalian memang dibimbing oleh Roh Suci dari Allah itu sendiri, kamu tidak lagi mengikut apa yang menjadi patokan hukum Taurat. Di mana kalau kita membaca keseluruhan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya, di situ ada bentuk-bentuk dari Roh Suci dari Allah itu sendiri. Ya. Jadi dene woh panuntuning Sang Roh Suci ya kuwi katresnan, kabungan, katentreman, sabar, sareh, sumplondo, kabecikan, setya, andhap asor, ngrasaning awaking dhewe ora ana angger-angger sing kelawan prakara-prakara kang kaya mengkono wau. Merga iki sangka tumunculing sangka Roh Suci ning Gusti. Jadi sinilah sebenarnya sangat jelas. Galatia itu Galatia tulisan 5. siapa? Galatia Ya, itu Galatia tulisan 5, siapa? ya. Ayat Ayat 22 sampai 23. Galatia 2 ya? Iya, Galatia 5. Oh, Galatia 5 ayat 20. Iya, boleh dari ini aja dulu, dari 18, Bro. Dibaca biar ada perbedaan antara ruh dari ya. Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa ya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, R huruf besar, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Itu ya, sampai itu Pak ya. Lanjut. Itu ruh dari keduniaan, ruh-ruh jahat ya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Begitu, nah, Pak. yang terakhir itu tadi yang dibacakan adalah Roh Suci ning Gusti, ingkang manuntun. Jadi jelas ada perbedaan roh. Itu di dalam Kristenan, Pak. Jadi Pak Slamet keseluruhan yang mau dijelaskan Bapak itu sudah tertulis. Nggih. Monggo lanjut Pak Slamet. Jadi Galatia itu tulisan siapa? Galatia itu tulisan para murid masa awal, orang-orang Kristen, Mas. Ya, ada apa, Mas? Jadi enggak, Yubi, gue mau nanya lu aja Yubi, kalau lu lahir zaman ya. Kalau lu lahir zaman Muhammad, ngelihat Muhammad keracunan, apa yang lu lakuin? Atau Muhammad kesantet, apa yang lu lakuin? Ngangkat bareng kafir apa ngapain? Jadi Galatia itu ucap Bentar, Alyubi gilirannya belakangan setelah Pak Lewis. Lanjut dulu. Maaf Pak Lewis dulu yang saya dahulukan, duluan angkat tangan. Silakan Pak Lewis. Selamat siang Pak Slamet. Selamat siang ya, Bapak. Saya mau belajar sungguh-sungguh nih beneran. Tapi iman saya orang Kristen, iman saya sih mudah-mudahan sudah kuat gitu ya dalam Kristen. Tapi saya mau belajar bagaimana Bapak memandang kepercayaan Bapak sehingga saya bisa mengerti. Bagaimana saya memandang kepercayaan saya, gitu ya? Saya bisa melihat apa yang Bapak percayain. Jadi Pak Slamet, pertama Pak Slamet ini tahu Tuhan itu ada, apakah dari kitab ini atau sebelumnya Pak Slamet udah tahu kalau Tuhan itu ada? Ya, sebangun pertanyaan ini Pak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi apakah saya tahu Gusti Allah atau Pangeran atau siapapun sebutannya itu ada, Tuhan itu ada dari kitab ini? Dan apakah saya tahu? Nah, pertanyaan yang paling simpel, yang paling umum
ketahui oleh orang, sebelum adanya kitab ini pun kita nggak bisa memungkiri bahwa kita percaya bahwa adanya Gusti Allah itu ada, Pangeran itu ada, Tuhan itu ada. Dari mana? Paling sedasar, paling dasar, yaitu dari alam raya atau ciptaan yang nampak mata kita ini. Kalau ada ini pasti ada penciptanya. Itu paling dasar, banget paling dasar. Nah, akhirnya timbul pertanyaan, lah nek sebelum kita nih terlahir ke dunia, bahkan dunianya aja belum tercipta, gunung-gunung belum ada, lautan belum ada, apakah kita percaya bahwa kita adanya Gusti Allah? Kan itu muncul pertanyaan seperti itu, coba. Akhirnya jadinya konsekuensinya. Jikalau seperti itu, makanya itu Bapak, karena kita datang dengan mata tertutup dan pulang dengan mata tertutup, mulanya perlu dituntuni biar pemahaman kita tidak salah. Nek mengandalke, yang nek hanya mengandalkan yang dasar seperti itu aja, ngelihat ada gunung, ngelihat ada ini, ngelihat ada itu, pasti ada Gusti Allah, ada yang penciptanya, atau dewa atau siapapun sebutannya. Nah, itu akhirnya timbul pertanyaan lagi, lah ini belum ada semua, piye? Berarti harus ada namanya kalau di dalam Pak Slamet, maksudnya kita itu mengimani bahwa sebelum ada gunung-gunung, lautan dan bumi ini belum ada manusia. Jadi manusia itu udah ada gunung-gunung dulu, bumi, langit, baru ono manusia nih. Nah, jadi sebelum ada gunung ya orang boten nonton manusia boten nonton ono gitu loh Pak. Langge sebelum ada apa-apa ini loh bagaimana gitu loh, karena kita kan masih gelap tentang itu, makanya perlu diwahyukan, perlu adanya pewahyuan. Oke Pak. Pewahyuan itulah yang mendasari adanya tuntunan. Pak Slamet, kurang tepat kalau mengatakan istilah kata kita. Kata kita itu merujuk pada manusia yang sekarang ini ada. Tetapi yang lebih tepat adalah manusia yang pertama yang diciptakan, yang akan menjadi orang tua kita, ya, nenek moyang kita. Dari awal yang satu itulah Adam Hawa ini, yang sebenarnya dia diciptakan yang sudah diberikan keseluruhan untuk dia, untuk kehidupan dia, pangupo jiwanya dia itu sudah dilengkapi keseluruhan. Karena kan ini sudah termaktub, tertulis secara lengkap di dalam kitab Taurah niku, Pak. Nggih, kitab Purwaning Dumadi itu 1 sampai 3 itu menjelaskan keseluruhan tentang kehidupan manusia sebelum diciptakan dan dititahkan di dunia ini, sudah dilengkapi oleh Sang Maha Suci Kang Suwung Kumaung, Pak. Ya. Jadi sebenarnya kalau ya Bapak ini belum puas nih pertanyaannya Bapak. Biar runut gitu Pak. Tapi nyambung juga bahwa di dalam kitab suci kami kan dikasih tahu kalau setelah para nabi dan jadi ada kelanjutan dari pewahyuan gitu Pak. Apakah di dalam kitab ini dibilang kalau dia itu meneruskan pewahyuan dari orang-orang sebelumnya atau bagaimana? Karena begini, kita tahu di Alkitab itu runut gitu Pak, ada benang merah dari Kejadian sampai Wahyu. Selama berapa ribu tahun itu Tuhan mewahyukan wahyunya kepada para nabi dan para rasul. Lalu bagaimana di kitab Bapak ini? Apakah dia bilang kalau dia meneruskan pewahyuan atau dia bilang bahwa Tuhan mewahyukan wahyunya kepada manusia sepanjang zaman, tapi ada yang nggak ditulis atau gimana? Iya. Silakan Pak dijelaskan. Iya, jadi di kami memang ada ungkapan yang ditulis oleh Bapak Guru sendiri dalam kitab
sedangkan paran pandam pantomim dumadi, beliau mengatakan, tak translate ke bahasa Indonesia sebisa saya, yo Pak, nek mis yo aku mohon maaf. Di dalam bahasa Indonesianya kurang lebih seperti ini. Sejak berabad-abad yang lampau, sudah ada pitutur luhur atau perkataan yang luhur. Perkataan yang luhur yang ada. Dan itu sudah diwahyukan oleh Gusti Allah kepada sejak berabad-abad orang-orang terdahulu. Pitutur luhur mangabad-ngabad. Jadi selama dunia ini belum berhenti berputar, kami ya mempercayai ada orang yang mendapatkan atau berpikir akhirnya jadi ahli pikir, senengane mikir-mikir, renung-renung, jadi ahli renung, tukang renung, dan itu menjadi medium pitutur luhur. Nah, jadi pewahyuan melalui perenungan, pewahyuan melalui disingkap nih, terus dibuka nih, biak diketok nih, dituduh nih, digamblang nih, itu kami percaya. Ada namanya penyingkapan, ada yang melalui perenung-renungan gitu, terus akhirnya dia merenungkan, menemukan seperti ini, dan selama dunia ini masih berputar, masih ada Pak, masih ada pewahyuan seperti itu. Tetapi Bapak Guru mendasari, kalau ada ajaran atau pitutur yang dengan sungguh-sungguh dilakukan, diterapkan, dipraktekkan, diimplementasikan, tapi ujung-ujungnya tidak meluhurkan jiwa, itu berarti ajaran atau warah yang kurang sempurna. Dengan bahasa etis kurang sempurna. Bisa ditranslate Pak Moderator ya? Kalimatnya? Saya nggak ya, mudeng. Kemungkinan kami percaya. Boleh saya yang translate Bro? Boleh saya translate Bro? Ya, silakan Pak. Iya. Jadi Bapak ini menjelaskan ada, tetapi itu bukan dari penjabaran Pak ini, bukan dari para nabi-nabi, tetapi para pemikir-pemikir yang memang sudah mendapatkan ilham dari hasil pemikirannya itu yang diajarkan. Nah, hasil pemikiran ini akan terlihat dari mana asalnya. Kalau seandainya sesuatu itu menjadi baik, berarti itu memang dasarnya itu dari yang Maha Suci ini. Tetapi kalau buruk, ini ya maaf-maaf saja, berarti ini sudah bisa dibedakan bahwa itu berasal dari roh yang jahat itu. Nah, ini sama saja tadi ya, seperti penjelasan di Galatia 5 itu. Ya, buah-buah roh dari roh yang suci itu akan membawa kepada 9 buah roh yang akan menuju pada kebaikan. Tetapi berbeda dengan roh dunia, roh-roh kejahatan, roh-roh fasik itu. Memang ini sebenarnya sudah dijelaskan, gitu. Gitu, Bro. Ya. Pak Al-Kafir, boleh diizinkan saya sedikit mengutip, yaitu pengakuan iman kami. Kami punya pengakuan iman, namanya Piagam Warah. Kutipan atasnya aja, hanya perikopnya aja untuk gamblang ini. Mohon maaf ya, diizinkan saya mau bacakan. Ya, bunyinya seperti ini, nanti tolong ditranslatekan ya Bapak ya. Ya. Bunyinya seperti ini. Wewarah Saptosilo. Aturan 10 aturan 7 perintah. Nah, Saptosilo tuntunan ilmu kebatinan ya. Kanggo patokan. Ya, tuntunan untuk ilmu kerohanian menuju pada aturan baku. Lanjut. Patokan lan uger-ugere ngaurip dan menjadi satu hukum bagi kehidupan. Kang ada dasar ketuhanan yang memiliki dasar yaitu sosok ketuhanan. Tumuju jiwa luhur yang akan mencapai pada keluhuran suatu akhlak. Jiwa ya, jiwa, keluhuran jiwa. Nah, di sini ada patokan, ada uger-uger. Patokan itu berarti seperti pancang, uger-uger itu seperti tali. Pancangnya ini seperti tali dan
pancangnya itu patokan, bahasa Jawanya uger-uger itu tali yang mengikat kita, yang kita nggak akan kemana-mana, nggak akan keluyuran kemana, nggak akan tersesat. Ya memang di situ. Ya toh ada dogma, ada doktrinnya, ada pokoknya, ada ajaran-ajarannya yang mengajarkan kita supaya nggak keluyuran kemana-mana, ora sesat, maksudnya pengertiannya mubeng di arealnya itu, yaitu di wewarah, dituntuni. Loh kok dituntuni? Namanya aja datang dengan mata tertutup, pulang mata tertutup, kita nggak ngerti. Karena yang kita bahas di sini adalah alam adi kodrati, sesuatu yang nggak ketok, ya makanya perlu dituntun. Sesuatu yang nggak kelihatan, ya makanya kita perlu tuntunan. Diarani tuntunan, ilmu kebatinan, batin. Batin itu apa toh? Di dalam hati ini loh Pak, ini ada namanya batin yang disebut dengan rasa di dalam orang Jawa. Rasa itu ada dua, rasa pangrasa sama rasa rumangsa. Kalau rasa pangrasa itu ya asin, pedes, manis, itu rasa pangrasa yang bisa dirasakan oleh lidah. Tapi nek rasa rumangsa itu di dalam dirinya. Makanya wajiblah manusia menumbuhkan rasa kemanusiaannya. Jika tidak bisa menumbuhkan rasa kemanusiaannya, ya tinggal lihat apakah ada sifatnya jin, setan, binatang, benda, itu mana nih yang paling dominan. Nah, itu nanti akan nampak. Kalau tidak bisa menumbuhkan rasa kemanusiaannya, lah ben iso tumbuh. Caranya piye dituntuni supaya apa? Menuju kepada jiwa luhur yang berdasarkan ketuhanan. Ketuhanan itu apa toh? Di kami pengertian ketuhanan itu tanpa menggunakan aksi variasi atau tidak ada namanya ritus-ritus toto coro yang esti semeti nyumet dupo dongo rapal. Nah, Pak Slamet, siapa? Pelan-pelan Pak, ditranslate dulu Pak. Pak Slamet. Ya. Cuma Gimana yang Bapak? Tadi, Gimana Bapak? Yang Slamet ucapkan itu tadi kan Sang Hyang Tuhannya itu kalau di Pak Slamet itu jenenge sopo? Gusti Allah Pangeran. Ya, Gusti Allah Pangeran kan sebutan nih. Karena Gusti menika gelarnya, Allah itu namanya karena orang Jawa pada saat itu mengidentifikasi sosok yang menciptakan jagat raya itu sebutannya apa namanya adalah Allah, karena pada waktu ini ajaran muncul konteksnya orang Jawa pada saat itu ya mengenalnya Allah. Mungkin zaman Majapahit ya bisa jadi Sang Hyang Widi, Sang Hyang Toyo atau siapa terserah, itu cuma nama. Jadi begini Pak, jadi namanya Gusti Allah Sang Hyang Widi itu menurut ya apapun yang Bapak sebutkan, nah itu nama. Tapi yang kita tahu itu bukan nama Pak, tapi gelar atau sebutan. Karena Allah itu adalah umum yang maha kuasa. Nah, sekarang saya mau nanya nih kepada narasumber Kristen. Narasumber Kristen, siapapun yang mau menjawab saya, di Alkitab sebenarnya jauh sebelum ada manusia di Pulau Jawa. Di zaman para rasul abad 100 itu sudah ada orang-orang yang berlakon seperti yang dilakoni oleh Pak Slamet, yaitu di zaman ketika Rasul Paulus berjalan-jalan di daerah Athena, Rasul Paulus itu bertulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Ya, juga mereka sebut yang Maha Kuasa ya, tetapi tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan-tangan manusia. Nah, ini sepertinya ada kemiripan ini dengan apa yang dianut oleh Pak Slamet. Saya mau bertanya kepada narasumber Kristen tentang hubungan yang diterangkan Pak Slamet dengan kisah Rasul 17 ayat 23 seperti yang diterangkan oleh Rasul Paulus, itu hubungannya apa ini? Mungkin Pak Kapir atau Ibu Sofia yang tahu tentang pembahasan ini, silakan dari narasumber Kristen.
Kira-kira gini bro, kalau tentang hal-hal berhalaisme ya, bukan dari Rasul Paulus juga, kita bicara di luar ayat aja dulu sebelum menuju ayat ya. Di zaman dahulu itu, dari zaman Mesir kuno pun sudah ada berbagai kepercayaan ya. Saya bilang itu animisme, dinamisme di luar Tuhan yang sejati ya. Itu sudah ada. Jadi bukan dari Rasul Paulus aja, tapi itu memang berjalan dan ada gitu loh. Sampai hari ini pun masih ada itu, misalnya kita setarakan aja ya, yang dinamisme animisme ini seperti suku Indian, suku Kubu di Indonesia, atau suku-suku yang lain, dan mereka memang menyembah, ada sesembahannya, dan mereka akan merasa seperti yang Pak Slamet ini rasakan, pikirkan ya, bahwa itulah sesungguhnya apa istilahnya, sesembahan tertinggi mereka yang menciptakan mereka yang segala macam sama. Yang diyakini Pak. Iya, yang hanya sekedar keyakinan ya, tanpa ada uji. Tapi di sini saya menarik secara faktual, yang kita harus juga gini ya, Pak Slamet, kita harus juga kemarin dulu saya masih SD, mungkin saya nggak mengerti apa-apa. Tapi setelah usia begini, di samping juga sekarang pengetahuan sudah bertambah, Pak ya. Kita bisa bermain data, apa benar ya. Nah, di sini saya mengajak Pak Slamet untuk menelusuri sejarah, karena kita bisa tahu, karena kalau kita tidak hidup dari sejarah dan tidak masuk dalam areal sana, ya sama aja Pak Slamet hanya sebagai orang yang saya bilang tadi ya, orang Indian, orang Kubu yang hanya percaya saja daripada leluhurnya nenek moyang tidak berdasar. Sementara data sudah terbuka sekarang dari kalender Yahudi, Bapak bisa tahu, belajar dari mana sebenarnya runut tahun ya. Kalau saya bertanya kalendernya Pak Slamet, kan Pak Slamet nggak punya kalender. Yang paling lama itu yang bisa mencatat kejadian manusia bersama dengan tuntunan Tuhannya itu bisa dipelajari dari kalender Yahudi, ya, yang bisa menuliskan angka 5.783 tahun hari ini, dan itu bisa dirunut seperti tadi Bro Sapa bilang itu, merunut tahun-tahun kelahiran para leluhur kita, bisa ketemu sampai titik awalnya, ya. Dan ada cerita di situ, di dalam mana? Ya di buku-buku sejarah ditulis, bahkan di kitab kami juga sendiri, karena kitab kami ini kan yang originalnya, otentikalnya di sana gitu. Nah, jadi dengan pengetahuan yang sudah bertambah ini, cobalah Pak Slamet menelusuri jejak-jejak sejarah ke belakang, jangan berhenti di tahun 0, karena di belakang tahun 0 itu ada sekitar 3.716 tahun sampai titik awalnya masa Adam. Itu Pak. Jadi secara faktual, jangan secara keyakinan, karena saat sekarang tidak saatnya hanya percaya buta. Jadi Bapak pelajari di situ. Lanjut. Maaf Bapak, boleh saya menegaskan kalau diizinkan nih, mohon maaf. Silakan Bro. Nah, boleh, baik. Jadi sesuai dengan konteks yang kita bicarakan tadi, kita ini kan berbicara mengenai ajaran yang saya yakini. Betul kan? Tadi Bapak siapa juga menjelaskan tentang apologetika. Ya kan, sudah saya tangkap itu cerita tentang apologetika itu. Nah, dari situ saya pahami memang kita harus membuktikan ajaran yang kita yakini itu dengan data-data sejarah yang ada. Memang harus, itu harus. Kenapa? Banding ke wewarah atau membandingkan wewarah-wewarah yang ada. Maksudnya kita punya keyakinan nih, itu ada ajaran dari filsafat Yunani, kayak ada bukti-bukti sejarah yang ditemukan leluhur Nusantara Austronesia, bangsa Austronesia menyebarnya menurut teorinya itu seperti apa, tokoh yang kondang tapi sekarang dia sudah mati, itu dalam bukunya di Origin apa itu, yang orang asli itu datangnya dari sini menyebar ke seluruh wilayah Asia. Orang asli di sini yang kita kenal dengan Wong Kalang. Wong Kalang itu adalah wong asli Nusantara. Peradabannya adalah peradaban banyu atau air pelaut. Bukan petani. Sejak kapan kita bertani itu sistem kepercayaannya seperti apa. Apa yang diyakininya. Boleh kita belajar seperti itu. Tetapi di kami ada yang perlu dan ada yang baku. Perlu kita uji dengan data-data ilmiah seperti itu.
historisnya seperti apa, kalau perlu nih arkeologinya, data yang ditemukan seperti apa, contoh buku seperti Arab Before Islamic Empire itu, kalau saya nggak salah dengan bahasa Jawa saya, yo aku ngomong untuk angel. Maaf Pak, dijabarkan saja yang bakunya menurut Bapak apa Pak? Yang bakunya aja kita perlu tahu dulu. Ya bakunya, jadi dari apa yang saya yakini ini, kalau kita buktikan dengan data-data sejarah, kita balik, ajaran ini timbulnya di mana Pak? Di Nusantara, khususnya ada di Jawa. Balik meneh loh, di Jawa, ya toh. Nah, ajaran leluhur Jawa, sejak kapan ajaran leluhur Jawa ini mengenal tentang tata cara aksi variaksi seperti sesaji, dupa, dan sebagainya bertapa sejak kapan? Apakah leluhur kita yang dahulu sebelum Hindu Buddha, yang dengan peradaban megalitikum yang kita temukan yaitu punden berunda, itu menggunakan tradisi demikian? Nah, ada satu bukti yaitu lontar naskah namanya Bujangga Manik yang ditemukan di Tatar Pasundan ya Pak, terlebih dalam Kabuyutan Ciburui. Apa yang dilakukan Bujangga Manik ini setelah dia melakukan perjalanan spiritualnya, yaitu jalan dari Jawa Barat menuju ke Bali, pulang lagi ke Bogor. Ini apa yang dilakukan di Jawa Barat ini? Dia melakukan satu tata cara yang aneh, yang tidak ada di dalam naskah-naskah Hindu maupun Buddha. Yaitu apa? Nyapu, resik-resik. Setelah itu duduk dan merenung. Artinya tidak ada aksi variaksi. Mungkin ini adalah serpian kecil dari ajaran leluhur kita yang masih dilestarikan hingga sekarang. Oke, mungkin Bapak, ini bagian makanya saya bicara dalam konteks ajaran saya ya Pak. Menurut pandangan Bapak, Pak, lebih tua mana Pak ajaran Bapak sama ajaran dari budaya Mesir kuno tahunnya? Nah, makanya itu Bapak yang dibicarakan di sini. Kalau kita membicarakan tua mana boleh silakan kita katakan bukti banyak dan peradabannya terkesan lebih tua Mesir. Memang kita pun akui Mesir kuno, Sumeria kuno, orang-orang dari Ibrani, kita boleh akui data-datanya masih rapi, tertata rapi. Kenapa tertata rapi? Oh, karena sudah mengenal aksara. Oh, kenapa kok bisa tertata rapi? Sudah didokumentasikan entah dengan lempengan batu yang berupa tablet dan sebagainya. Yang ditemukan juga berupa gulungan perkamen atau apa yang ada di Laut Mati itu, Dead Sea Scroll apa yang dikatakan Pak Bambang dalam bukunya itu. Boleh saya katakan kalau mau lebih tua mana kita akui. Tapi ini kan saya bicara dalam konteks Nusantara. Apa yang saya yakini di ajaran Jawa yang timbul dari Jawa. Karena saya orang Jawa. Nah, gitu loh Pak. Niki pangapunten nggih. Ya, begini Pak. Bentar Pak Slamet ya. Jadi Bapak berdasarkan leluhur Nusantara, nggih, betul. Tapi yang namanya manusia Pak, pasti harus ada sumber sebelum Nusantara, sebelum ajaran yang ada di Nusantara, bahkan sebelum manusia yang pindah ke Nusantara. Nah, itu harus dirunut asal usulnya. Saya kan makanya itu kalau saya bicara, saya kan bicara dalam konteks Nusantara dan Jawa. Sebentar, Pak, sebentar. Apa yang saya yakini. Ya, betul, Bapak yakini itu, tetapi tidak cukup Pak sampai di situ, karena kalau sesuatu itu terputus, link yang Bapak pelajari itu ternyata sebelumnya ada, lalu Bapak memulainya dari yang terputus, itu ora sempurna. Yang sempurna itu adalah yang awal. Ajaran yang sempurna itu yang piye toh Pak? Nek di kami yakinnya kami adalah yang bisa nglurake jiwa. Ya betul, justru yang sempurna itulah sejarah penting Pak, perlu, tapi bukan suatu. Ya, saya terangkan dulu Pak. Jadi kalau link terputus, saya sebut tidak sempurna, karena ada sebelumnya. Jadi yang sempurna itu adalah yang belum segala sesuatunya ada.
sambungan sebelum Nusantara, gamblang pun kepercayaan itu linknya. tentu harus diawali atau dimulai dari yang sebelumnya lagi, dan yang sebelumnya lagi itu kalau masih ada yang sebelumnya lagi harus dicari yang sebelumnya lagi hingga ketemulah yang awal. Akulah yang awal, akulah yang akhir, Alfa dan Omega. Itu yang sebenarnya yang disebut sebagai yang sempurna. Karena apa? Kalau sesuatu sambungan, Bapak kan tahu kalau sambungan itu kan enggak asli ya Pak ya. Nah kita cari yang awal, yang asli, yang mengawali segala sesuatu dari Kristus. Ya betul, kalau di Yesus Kristus ada akulah yang awal dan yang akhir. Nah itu yang membuat hati para murtadin di sini maupun orang-orang Kristen yang lahir baru menjadi terenyuh Pak. Oh segala sesuatu diawali oleh siapa? Dunia ini diawali oleh siapa? Kepercayaan yang baik dan yang buruk itu diawali oleh siapa? Ternyata ada manusia yang mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Dan dia berasal dari swargo. Gitu Pak. Kalau menurut saya, silakan yang lain mungkin ada. Kenapa Pak? Matur nuwun sangat niku saya Pak. Iya Pak. Saya tertarik. Saya ada tugas kuliah. Saya kan belajar juga teologi kuliah. Nah mungkin nanti saya minta kontaknya Bapak. Siapa tahu bisa jadi salah satu bahan pertimbangan untuk menulis ini gitu Pak. Ya Pak Slamet, Pak Slamet boleh kirim nomor ke Pak Lewis untuk konsultasi berdua mungkin di chat aja Pak ya, di chat. Kirimin nomor Pak Slamet. Kalau berkenan Pak. Ya. Boleh ya Pak Slamet untuk nggak menghakimi. Pak Slamet. J Pak, Pak. Maaf Pak. Tapi saya mau sebentar, saya mau ada 2 menit boleh? Iya boleh. Ini kalau yang boleh Pak. Yang saya baca dari kitab saya kan, memang betul Allah langit menceritakan kemuliaan Allah. Jadi setiap orang nggak bisa memungkiri kalau Allah itu ada. Tapi kalau misalnya disambungkan bahwa tulisan itu sama, yang menulis bukunya ini memiliki roh Tuhan di dalamnya terus mewahyukan. Nah salahnya di Alkitab dibilang hanya orang percaya yang ada Roh Kudus di dalamnya. Kemudian kalau udah ada di Alkitab, ngapain harus ada penulis lain? Itu aja Pak. Nanti saya minta nomornya. Saya mau jemput anak dulu. Kasih Pak. Jadi ini saya tulis di mana nih Pak untuk nomor kontak saya Pak? Di chat aja Pak. Di chat, kolom Pak. chat ini aja ya. Ya bisa buka chatnya Pak. Bisa di kolom chat ini. Ya ketik di situ aja. Mungkin ada yang mau menanyakan ilmu-ilmu yang sebagai narasumber ke Bapak untuk melengkapi kuliahnya mungkin. Pak, saya mau nanya, selamat. Pak mau nanya bagaimana konsep tentang keselamatan menurut penganut kepercayaan ini Pak Slamet. Apakah lewat amal ibadah ataukah ada hal-hal lain yang mempengaruhi keselamatan Pak? Menurut Bapak, monggo. Yang jelas Bapak, kalau konsep keselamatan tentu kalau kami pasti akan berbeda ya, tidak bersifat kepada sesosok satu yang seperti yang panjenengan yakini Yesus Kristus kayak gitu tuh ada yang ini enggak. Kami percaya bahwa ini boleh sebelum saya ngomong tentang keselamatan ya, surga neraka itu tidak ada sebelum belum selesai lah ya, masih koma. Sebelum si manusia ini mati. Nek masih hidup itu sebutan surga neraka itu tidak ada.
Tetapi surga neraka itu bisa dibuktikan, sebutannya eneng apa maksudnya tempatnya itu loh, maksudnya saya maksud bukan sebutan tempatnya. Surga neraka itu tidak ada sebelum si manusia ini mati, sebelum si manusia ini mati. Nah, tapi surga neraka itu bisa dirasakake sekarang juga. Ya apa? Rasa wasumelang, rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, kecemasan itu neraka. Iri hati, dengki, serai itu neraka, menyakitkan itu. Lah, surga nek bisa menumbuhkan rasa tatak dan tentrem. Di sini Pak Slamet yang ingin ditanyakan Bapak ini tadi Pak Slamet, konsep keselamatan, apakah itu ada di dalam kejawennya Bapak? Ya, gitu loh, ya Pak. Sebelum saya sampaikan konsepnya itu, perlu diketahui konsep keselamatan dan kenapa perlu diselamatkan, itu ada nggak kira-kira gitu loh Pak? Sebelumnya itu Bapak, kan saya menyampaikan itu tujuannya supaya gamblang dulu. Kenapa manusia mesti selamat, diselamatkan, dan konsep keselamatan seperti apa. Karena kan pasti kita bicara tentang eskatologisnya, atau ada namanya hari akhir nanti penghakiman, ada surga dan neraka, dan kebetulan di keyakinan kami tidak percaya ada hari penghakiman, tidak ada namanya tempat yang surga dan neraka sebelum si manusia itu mati, sebelum si manusia itu mati, itu loh. Jadi penghakimannya itu ya di alam dunia ini. Ketika manusia di alam dunia ini dinilai mati langsung sudah baru ada namanya sing sebutan surga dan neraka. Sebelum manusia mati ya enggak ada, tetapi manusia bisa merasakan adanya surga dan neraka melalui apa? Rasa, misalkan khawatir, iri, dengki dan sebagainya, tatak dan tentrem, itulah surga. Nah, keselamatan ini piye? Di dalam ajaran kami meyakini bahwa seseorang diselamatkan itu harus memahami yang disebut dengan apa yang menjadi perintah Tuhan yang sebenarnya. Tuhan tidak perintah yang aneh-aneh. Tuhan tidak perintah sing ngokon ngene ngono ngono sing macem-macem. Perintahnya mung tumindak tumanduo sing bener. Berkata dan bertindaklah yang baik. Itu perintah Tuhan. Bapak tadi mengatakan apakah melalui amal, perbuatan, kita diselamatkan. Nah, kan itu seolah-olah kalau seperti itu kan orang nek bedone karo orang Laskar Bleko. Ono. Maaf Pak, saya potong sedikit. Bukan, salah, maaf, Pak. saya potong sedikit. Lanjut, Pak. Pak, ya, lanjut, Pak. Pak Slamet, saya potong sedikit. Segala keharusan dan segala ketentuan yang Pak Slamet katakan barusan bahwa kita harus begini, bahwa kita sebaiknya begini, itu kalau boleh saya tahu Pak, tuntunannya dari mana? Siapa yang mengajarkan? Dan itu dari siapa Pak? Sehingga Bapak bisa mengetahui ketentuan dan keharusan seperti itu Pak. Itu saya perlu tahu Pak. Beripun Pak? Tuntunan yang Bapak katakan tadi bahwa manusia itu harus begini, segala keharusan, segala ketentuan. Pak, beripun Pak? Oh iya ya, segala ketentuan yang Bapak katakan barusan tadi, sekian detik tadi sebelum ini bahwa ada keharusan begini, ada ketentuan begini, ya masih dalam konteks keselamatan ini bahwa kita harus begini, harus begitu, segala keharusan dan ketentuan yang Bapak sebutkan tadi, saya ingin tahu, Bapak tahu dari mana ketetapan-ketetapan seperti itu? Apakah dari Bapak sendiri atau ada yang mengajarkan sebelumnya, atau kita akan meloncat jauh bahwa ada sebuah sumber yang mengajari tuntunan tersebut, Pak? Itu saya pengen tahu awalnya Pak, dari mana, Pak? Ya, Pak. Ya. Enggak, jadi gini, Pak. Saya mengatakan tadi bahwa apa yang di dalam buku yang saya yakini atau kitab yang saya yakini, Tuhan itu hanya memerintahkan, yaitu tumindak tumanduo sing becik, bertindak dan berkata-katalah yang baik. Selesai. Lah, saya tadi setelah itu kan mengatakan makan bersama, tumpengnya udah taruh di depan, nggak tahu ya. Kalau ada yang istilahnya harus begini, harus begono, itu kan kita baca dari buku-buku coba. Nah, buku-buku yang lain maksudnya, bukan buku yang saya hayati. Oh, dari buku saya dunia menceritakan gini, itu Pak. Dari loh, kalau ada yang mengatakan begitu ya monggo. Oh, gitu ya.
Oke. Saya nggak mengatakan ajaran saya itu bukan. Itu kalau kita melihat dari buku-buku yang lain kan ada yang mengatakan begono begini, harus begitu. Itu ya monggo urusan mereka. Monggo, kita nggak ikut-ikutan, monggo. Nah, yang dibutuhkan Tuhan itu adalah bukti dan saksi. Buktinya Oke, Bapak, saya potong dulu Pak. Ini biar jelas Pak ya. Bapak barusan Ye. ya, 1 detik barusan Bapak mengatakan bahwa yang dibutuhkan Tuhan adalah begini. Apakah Bapak yakin ini Tuhan yang mengatakan sendiri bahwa saya membutuhkan itu? Atau memang dari Bapak hanya baca dari buku-buku luar? Atau memang ada ketentuan dari leluhur Bapak mengatakan itu? Yang dibutuhkan Tuhan adalah bukti dan saksi itu tertulis dalam kitab saya. Ada Pak? Ada tertulis dalam kitab saya. Bapak guru menuliskan demikian dari pewahyuan yang dia terima. Yang dibutuhkan Tuhan adalah bukti dan saksi. Nek di dalam bahasa Indonesianya. Nek saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Bukti ini apa? Bukti ini adalah perbuatan baik kita. Saksinya siapa? Orang yang menerima perbuatan baik kita. Dan hanya itu yang dipersembahkan di hadapan Gusti Allah. Oke, artinya orang tadi hanya itu. Oke, jadi orang tadi benar-benar mendapat perintah dari Tuhan ya bahwa akulah Tuhan. Ya, berarti orang tadi memang pernah kontak dengan Tuhan. Artinya orang tadi memang pernah kontak dengan Tuhan. Yang ingin saya tahu. Putus mau Pak cetuk kemudian suaranya. Waduh. Dilanjut dulu teman-teman, kenapa begini? Ya, sebentar. Sebelum diulangi, Pak, nanti diulangi pelan-pelan ya. Saya mau nyambut dulu nih peserta yang lain ini sebentar, minta waktu sedikit. Prasetyawati, maaf, selamat datang. Boleh perkenalkan diri sebentar aja. Dari Muslim atau dari Kejawen atau dari Kristen, Bu Prasetyawati? Biar nyambung nanti kita diskusinya. Silakan open mic. Prasetyawati, bisa open mic sebentar, perkenalkan dari mana? Kalau dari Muslim, dari Kristen, atau Kejawen? Saya cuma mau dengar aja, Mas. Oh iya. Tapi boleh tahu Bu, dari Kristen kah atau Muslim? Saya Kristen. Iya. Kita lagi bicara kekristenan dihubungkan dengan Kejawen, Bu. Silakan dilanjutkan, Pak. Tolong diulangi dulu, Pak. Tadi pertanyaan terlalu cepat katanya, jadi nggak bisa dicerna. Pelan-pelan, Pak, ngomongnya. Iya. Gini Pak Slamet ya. Tadi Pak Slamet mengatakan bahwa leluhur Bapak mendapat ajaran dari Tuhan bahwa Bapak guru. Bapak guru. Soko guru. Oh, bukan tuh. Bapak. Iya, Bapak. Ya, guru agungnya dia. Oh, Soko guru. Oh, bukan dari Tuhan langsung. Soko guru. Apa itu Pak Kafir? Saya nggak ngerti loh bahasa-bahasa. Apa maksudnya gimana Pak Kafir? Bapak guru itu guru besarnya dia, dia. Oh, jadi hikmat dari guru besar saja, tapi belum ada dari perintah sebelumnya, sehingga memang itu ada perintah sebelum Soko guru tadi Pak. Artinya itu hanya dari kebijakan Soko guru ya Pak. Ya, selamat ya, gitu maksudnya. Pangapunten, Bapak guru. Bapak guru. Bukan Soko. Soko guru itu cagak di rumah. Oh. Aduh, saya nggak ngerti ya. Aduh, sorry, maaf, saya nggak kurang paham. Ya. Jadi enggak, saya hanya begini Pak Slamet. Saya hanya menelusuri perintah awalnya memang bersentuhan atau kontak dengan Tuhan langsung atau hanya kebijaksanaan personal aja gitu loh maksud saya. Autobiografi Bapak guru. Yang di autobiografi Bapak guru yang ditulis oleh beliau sendiri dengan tulisan tangan beliau sendiri. Pada saat itu, dia tidak berguru kepada siapapun. Dia tidak membaca buku dari aliran agama atau kepercayaan apapun. Dia tidak bersemedi di dalam gua dan mana-mana. Tapi dia merasakan
segala sesuatu yang ada di sekitarnya dunia ini, alam semesta kayak hampa. Kayak kosong hampa gitu yang dia rasakan. Dia tidak tiba-tiba dengan sendirinya, dia tidak merasakan haus, dia tidak merasakan lapar. Gitu loh. Dan dalam perjalanan dia masih bekerja normal bekerja pada umumnya. Hingga pada suatu saat harinya itu kan, itu dia mendapatkan pewahyuan. Nah, pewahyuan yang dia terima ini loh, bukan dari nalure aki atau mengikuti jarine kae ndak. Tapi tuwo saka prenuling batin. Prenuling ati. Prenul itu apa ya Pak Al-Kafir? Coba tolong diterjemahkan, Pak. Hasil dari ati itu. Iya, prenuling betul, batin. Ya. Nah, Ya, kesimpulan, suatu kesimpulan yang dibuat ya telah dia buat dari perenungan dia. Nah, dari batin itu tolong Pak Al-Kafir ya, tolong jelaskan bahasa Indonesianya. Aku nih bingung perenul itu bahasa Indonesianya apa. Perenungi batin itu. Dari perenungi batin itu, nah, banjur ditulis. Setelah itu ditulis dalam sebuah. Lalu dia menuliskan ya, menuliskan hasil dari perenungan dia ya, olah batin dia. Tulisan itu ya diberi nama Saptosilo. Oke. Boleh tahu nggak Pak, dari buah perenungan itu, buah perenungan ini, saya kasih istilah buah perenungan ini, hasil perenungan dia ini tentu ada yang memberikan. Kecuali memang itu dari diri sendiri ya, saya kurang tidak membahas ke sana, kecuali itu dari diri sendiri, oke, no problem. Tapi kalau saya mengatakan itu ada sumber perenungannya, buah perenungan itu siapa yang memberikan buah itu Pak? Bisa kita identifikasi nggak Pak? Kami percaya itu adalah Gusti Allah Pangeran, dasare opo? Karena di dalam diri manusia ada inti terdalam dari sebuah batin atau hati atau rasa itu, yaitu telenging kalbu atau hati nurani. Disitulah letak Gusti Allah menyampaikan segala perintah-perintahnya. Oke, pertanyaannya sekarang ini Pak, apakah Gusti Allah tersebut mengenalkan diri nggak Pak? Sehingga kita tidak salah, karena berbagai macam kepercayaan, berbagai macam ribuan perenungan pun sudah terjadi dari zaman dulu. Kita juga bisa terpisah memilih yang satu atau di nomor 1000 atau di nomor berapa, banyak pilihan. Intinya gini, apakah itu bisa nggak kita mengidentifikasi sang pemberi renungan tadi? Mengenalkan diri nggak dia, itu loh, itu Pak. Sehingga kita tidak salah bahwa dialah yang sejati, yang sebenarnya sang Gusti ini kan cuma satu loh Pak. Gusti ini, kecuali Anda mempercayai Gusti ini banyak, karena kami mempercayai sang sejati ini cuma satu Pak, sehingga tidak salah. Sehingga saya menuntut di sini, apakah ada dia menyatakan mengenalkan dirinya, inilah aku, dan kamu tidak salah pilih, mungkin dalam bentuk nama, dalam bentuk kekuasaannya dia atau apalah, dalam penyataannya dia, bahwa dia memang satu, dialah sang Gusti tersebut dan tidak salah pilih Pak. Ada nggak dikasih pengenalannya Pak pada saat itu? Ya Pak, maaf tadi ada telepon dari istri. Maaf ya Pak. Iya. Biasa, lanjut Pak Kafir, jadi diolah lagi. Ojek, antar jemput. Lanjut Pak Kafir, olah aja dulu. Saya baca. Saya dulu ya Pak ya. Izin ya Pak. Lanjut Pak P, ini saya tulis ya Pak, di kolom chat ya Pak. Monggo. Kurang rada matanya sudah kayak lamur nih, angka kok bingung. Iya, sambil dicek Pak. Ya Pak Lewis silakan ngobrol Pak Lewis. Ya ini sangat penting sih tadi, soalnya di jalan saya dengar tentang keselamatan itu Pak Slamet bilang kalau orang lain mau ikutin perbuatan baik yang ada di ajarannya masing-masing, monggo. Nah, apakah Pak Slamet betulan ngomong begitu atau karena sungkan? Karena di dalam setiap ajaran itu, tahu saya ada yang namanya
eksklusivitas gitu loh Pak. Jadi kalau Bapak percaya orang lain yang melakukan perbuatan baik sesuai ajarannya bisa selamat, untuk apa Bapak ikutin ajaran yang sekarang ini Pak? Iya, Ini betul. dasar yang sangat penting Pak. Karena kalau itu nggak menarik lagi Pak. Ya, itu hanya sifatnya umum ya. Iya, jadi universalisme baik, Bapak. Pak. Ya. Ya, baik. Lalu, ini saya akan ulang lagi ya Pak. Apakah ajaran ini ada anjuran atau perintah untuk disebarkan? Itu satu rantai dari. Baik Bapak. Terima kasih. Sebelumnya gini Bapak, memang Tuhan memerintahkan kita untuk berkata-kata dan bertindak yang baik di apa yang saya yakini. Karena yang dia butuhkan itu adalah bukti dan saksi. Saya ulangi lagi ya Pak, ben gak hilang maksudnya ya. Adalah bukti dan saksi, buktinya perbuatan baik kita, saksinya orang menerima perbuatan baik kita. Tapi kan saya akan dikatakan di pamaosan piagam muwarah itu ada namanya tuntunan ilmu kebatinan kanggo patokan lan uger-ugere ngaurip kang ada dasar ketuhanan tumuju jiwa luhur. Jadi bukan hanya sekedar perbuatan baik yang baik lahiriah tok enggak, tetapi tumuju jiwa luhur berarti ada 3 yang nuntuni yang bisa membawa ke sana itu loh. Ini ada Pak. Kami percaya juga ada pengantar yang bisa membawa kita ke sana. Tapi itu bukan sosok manusia atau sosok dewa atau sosok apa enggak. Tetapi adalah jiwa luhur. Ada 3 klasifikasi. Jiwa asor, yaitu jiwa golongan rendah. Jiwa madya, itu jiwa golongan tengah atau besar. Dan yang ketiga adalah jiwa luhur. Rendah, tengah, luhurnya jiwa itu bisa diidentifikasi melalui ucapan dan tindakannya. Kalau ucapan dan tindakannya yang luhur bisa dilihat dari ucapan tindakannya. Saben berkata-kata. Kedengeran, tolong di-mute dong. Saben berkata-kata, jiwa luhur itu kalau saben berkata-kata, setiap perkataannya itu adalah larah, lirih, luruh, pangandikane, artinya larah. Itu ada tujuannya. Lirih, itu artinya apa? Enggak perlu harus dengan teriak-teriak dan bentak-bentak sambil maki-maki, itu enggak perlu. Lirih. Luruh, artinya luruh itu bisa memberikan apa? Solusi. Berarti perkataannya itu ada isinya, ada solusinya. Dan yang berikutnya adalah selain perkataannya, tindakannya. Kalau dilihat dan dirasakan di dalam hati, itu kelihatan menyenangkan. Setiap tingkah lakunya, kalau dilihat dan dirasakan di dalam hati, itu menyenangkan. Ya Pak, tapi pertanyaan saya simpel Pak. Ya, Pak, tak jawab kok Pak. Ya. Di luar ajaran Bapak, apakah bisa selamat atau enggak? Nah, apakah bisa selamat apa tidak? Bisa kalau mampu menjalankan atau mencapai, melakukan, menerapkan ajaran ini supaya tumbuh jiwa luhur. Itu bisa. Bisa. Iya, sebentar Pak. Yang kedua. Bentar Pak. Pak Tommy Kuwadi, saya mau sambut dulu. Pak Tommy Kuwadi sebentar ya, minta waktunya setengah menit. Pak Tommy Kuwadi, selamat datang. Apakah Bapak ingin mendengarkan secara Islam atau secara Kristen, Pak? Pak Tommy, silakan Pak. Ya, saya ikutin aja biar Islam maupun Kristen. Cuma saya sebenarnya rencananya mau bertanya, Mas. Sebentar Pak, Tommy dari Muslim ya? Bukan. Ya, saya Kristen Mas. Oh, kalau mau bertanya raise hand dulu Pak, biar diurutin ya Pak ya. Bisa raise hand Pak ya. Tapi bisa, konteksnya tidak sama dengan stand. Bapak, Bapak, Bapak moderator, halo, boleh. Pak Selamat terusin Pak. Ya, monggo. Boleh dilanjut. J.
Ini Bapak moderator, Ya. nanti apa ada kesempatan berikutnya apa piye nanti, karena aku memang harus jadi tukang ojeknya atau di telepon. Bisa nih, tapi masih ada waktu dikit lagi. Nggak apa-apa sih, Iya, Mas. iya. Nah, Tadi diterangkan dulu tadi yang berkaitan dengan apa pertanyaan dari Pak Nano tadi dulu, Pak. ya, Coba, ya, Pak. ya. Baik, saya akan jawab. Di Yang luar pertama. dari kepercayaan, ya. Ya, baik. Dari kepercayaan, Pak. Nah, satu, apakah bisa selamat? Jaminannya bisa, jikalau dengan sungguh-sungguh lahir dan batinnya, tidak cuma lahiriahnya tok loh ya, tapi batiniahnya menerapkan, mengimplementasikan dan menindakkan ajaran atau wejangan ini supaya bisa nggayuh menggapai jiwa luhur. Bisa. Tetapi kalau tidak bisa seperti itu, ya maaf, nggak bisa selamat. Maaf, nggak bisa selamat. Kalau ada yang bilang, mohon maaf ya kalau tersinggung ya Pak ya. Kalau ada yang bilang berarti yang Bapak yakini dari kitab itu hanya pelengkap saja dong. Kalau di luar ajaran Bapak itu bisa selamat. Loh, saya mengatakan begini Pak. Dari awal kan Bapak Guru, jikalau ada wewarah atau ajaran apapun yang dijalankan dengan sungguh-sungguh tapi tidak meluhurkan jiwa. Tadi kan aku sudah ngomong, jiwa luhur itu ciri-cirinya seperti apa? Dari tingkah lakunya, dari ucapannya. Ya toh, sudah kan ada identifikasinya, tidak bisa meluhurkan jiwa, itu tandanya kurang sempurna. Nek kurang sempurna ya ora selamat. Itu kan bahasa, maaf bicara tanda kutip kurang sempurna. Boleh ngomong jujur, ya enggak sempurna. Kalau boleh ngomong jujur nih, enggak sempurna. Kalau boleh ngomong jujur, itu tanda kutip. Pengertiannya apa? Karena kode etik kita menghormati. Tapi kalau Pak mau Susanto, jujur, sebentar Pak, sebentar. Pak Susanto sebentar ya, Pak. Apakah pertanyaan atau penjelasan Pak Susanto? Pertanyaan. Ya silakan Pak. Sebelum dilanjut, pertanyaan dulu silakan. Oh ya, berhubungan dengan barusan dijelaskan itu mengenai keselamatan, Pak Slamet. Jadi Pak. apa yang membuktikan bahwa ada jaminan keselamatan di dalam aliran kebatinan yang Bapak anut? Iya. Silakan, Apa Pak. yang membuktikan jaminan keselamatan di dalam ajaran kebatinan sanut, gitu ya Pak? Oh, yang saya dengar tadi nggak ada jaminan Pak, hanya usaha. Piye. Iya. Kok kayak keprek-keprek gitu loh Pak suaranya piye. Nggak sama kan dalam kalau dalam kekristenan kan jaminan keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Nah, tetapi dalam kebatinan apa jaminan bahwa keselamatan di dalam aliran yang Bapak anut begitu Pak? Oh, geng. Jaminanipun nggih. Kalau dengan singkat saya jawab, jaminan keselamatannya dari ajaran kebatinan ini adalah kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, menerapkan ajaran ini dengan sungguh-sungguh, lahir dan batinnya itu jaminannya Pak. Oh ya, hampir sama dengan Muslim juga ya Pak, jaminannya kalau perbuatannya dilakukan dengan mirip. Katakan mirip, maksudnya miripnya begini Pak, hampir miripnya begini Pak, bukan berarti kita niru Muslim atau keteplek, enggak. Tapi dalam hal ini kan? Ya, tapi itu dalam rangkaian yaitu nggayuh jiwa luhur. Jadi yang nuntunnya jiwa luhur bukan dari perbuatan baiknya, perbuatan baik ini adalah dampak dari orang bisa nggayuh jiwa luhur. Ketika seorang bisa mencapai jiwa luhur, ada dampaknya Pak, ada apa namanya kayak pancarannya, ada ekses yang ditimbulkan dari dia bisa menggayuh jiwa luhur, yaitu apa? Tumindak tumanduk sing becik. Banyak orang di dunia ini yang berkata dan bertindak yang baik, tapi hanya lahiriahnya saja loh Pak. Batinnya hanya untuk mencari popularitas, pencitraan, banyak. Nah, ajaran kami tidak mengenal seperti itu. Ya, berarti ada ketulusan Pak ya, tidak ada kepura-puraan itu. Dan dalam koridor jiwa luhur
Ada koridornya jiwa luhur. Pak Kret, Kalau cuma Pak hanya Kret berbuat baik, bertindak, ngasih Pegan ini duit, mau nanya, Pak, atau mau menjelaskan, Pak Kret Pegan? Apa mau nanya atau mau menjelaskan ini? Pak Kret Pegan dari Islam. Lanjut dulu, dilanjutkan dulu. Sebentar saya bertanya ke yang berkebatinan. Boleh begini Pak Selamat. Karena waktunya tinggal sedikit, Pak Selamat ini mau sedikit, Pak Pak, Selamat saya mau pergi. Saya, maaf Iya. tadi dia sudah telepon. Mau pergi, Pak Selamat. Sebelum mau pergi, saya mau ngomong terakhir nih Pak ya. Boleh ya, Pak silakan. ya. Oke Pak Selamat. Saya melanjutkan yang tadi ya Pak ya. Jadi terima kasih sudah share tentang kepercayaan Bapak ini. Ya. Jadi begini, saya mau tutup kata-kata begini Pak ya. Ya. Semua yang Bapak ceritakan tadi itu adalah sudah termasuk di dalam Alkitab. Oleh karena memang nenek moyang kita itu sama-sama punya kepercayaan yang sama, yaitu Allah Bapa di surga yang tidak kelihatan. Ya, namun oleh karena dasar kemanusiaan kita ini suka melawan Tuhan, saling membunuh, ya, maka ajaran Tuhan Allah yang kudus itu semakin menjadi abu-abu dan masih belum lengkap gitu loh. Bahkan masih banyak yang kurang jelas. Upaya Roh Kudus yang telah dikirim Tuhan Yesus yang ada di hati kita itu, ya, itu telah mengilhami guru Bapak Selamat tadi untuk menuliskan buku penuntun yang baik. Itu baik itu Pak, ya. Ya. Namun tetap saja Pak, namanya itu Alkitab tadi itu masih belum sempurna. Seperti Alkitab yang kita pegang sekarang ini. Ya, penyebabnya adalah kenapa? Oleh karena namanya ada makhluk iblis. Makhluk halus yang tidak kelihatan, yang memang sangat hebat untuk membuat kita itu jatuh ke dalam dosa itu. Kenapa iblis itu hebat? Oleh karena memang dia ini dulunya adalah makhluk surga, ya, makhluk suci yang dulunya, tapi dia oleh karena dosa, ya, dia tahu Allah loh, dia tahu Bapa, ya, dia lebih dulu hidup daripada kita, jadi lebih hebat dia, ya. Artinya Pak Selamat ya, Pak Selamat, saya, Pak Tony ya, semua yang di AWFM ini dan seluruh dunia ini tidak akan mampu untuk melawan iblis ini. Secara fisik tidak mampu kita. Baik dalam pencobaan, penyakit, dan semua yang berujung kepada kematian. Nanti dibuka nanti Efesus 6 ayat 12 bahwa kita itu bukan melawan darah dan daging, Pak Selamat. Kita melawan roh-roh jahat di udara nih. Ya, itu yang kita lawan. Kita nggak mampu. Ya. Jadi yang hanya mampu untuk melawan, menyelamatkan kita ini adalah Sang Pencipta yang melalui firman dia menjadi manusia, yaitu Yesus. Lalu dikasih lagi Roh Kudus yang di hatinya Pak Selamat sama saya untuk menghibur kita sampai selama kita hidup ini, sampai kita mati. Nah, tujuannya adalah satu nih Pak. Tujuannya cuma satu nih ya. Supaya kita selamat masuk surga. Jadi nggak binasa. Itu. Nah, caranya apa tadi? Saya sudah ceritakan tadi melalui mengikuti Yesus dengan melakukan hukum 10 tadi oleh karena kasih, yaitu hukum ke atas kepada Sang Gusti dan hukum kasih kepada sesama manusia. Nah, puji syukur tadi kepada Tuhan oleh karena ada Alkitab yang kita pegang semua di seluruh dunia ini lebih lengkap pencatatannya, lebih jelas dan lebih teratur. Kenapa? Allah itu Allah yang teratur ya. Sebagai contoh nih, penciptaan dunia yang ini kan 6 hari penciptaan ya. Jadi 5 hari pertama itu Tuhan itu sudah menyediakan semuanya. Ada dunia, ada pohon, ada air, ada, dan setelah itu baru hari ke-6 Tuhan itu menciptakan kita. Jadi sudah lengkap baru kita diciptakan. Itulah hebatnya Tuhan itu, Pak. Jadi saya sangat senang ngomong sama Bapak Selamat nih, sudah 3 jam ya Pak, kita 4 jam kayaknya kita ngobrol ya. Ya puji Tuhan Pak Selamat. Kalau saya sih, saya doakan nih ya Pak Selamat untuk suatu saat nanti kan, karena saya juga ada di Pak Tamparagi dan juga di Pak Lidara, saya juga baru sebulan di situ. Jadi ya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak. Ya
Terima kasih. Bincing-bincing Pak, saya Terima sudah kasih. sakit ngobrol mulai sembah nuwun sangat Bapak. Tony, Sama-sama, luar biasa nih. Bapak semuanya, mohon maaf Salam ya semuanya. kalau ada tutur kata saya, tingkah laku saya mungkin dalam berkata-kata kurang berkenan, mohon maaf sekali. Nggak ada Pak. Terima kasih, Nggak saya apa-apa, Pak. justru mas saya yang terima kasih malahan. Oke, sami-sami Bapak, terima kasih. Mohon pamit riyen nggih Pak, saya mau Ya, saya juga. ini. Tuhan Eno memberkati ayu ya saya Pak. sulak nangis. Terima kasih ya Pak Selamat. Terima kasih sekali ya Bapak-bapak, lupa kalau God belanja. bless you. Ya. Sehat selalu Pak Selamat, matur nuwun. Tuhan berkati Pak Selamat. Terima kasih Pak Terima kasih. Bapak. Salam ya, akhirnya ya baru telat saya. Terima kasih Berarti kalau teman-teman ya. dari kebatinan ini Saya mau permisi ya. Berpenghibur. Penggugat, di close dulu live-nya. Live ini tidak live, ini bincang santai, jadi tidak live. Nah, yang ini udah selesai live-nya, udah di end belum? live masih ada kah? Saya lihat di YouTube ini. Karena live maka Oh, saya ada join. ini. Oh, di mana ya? Di Di live Sang ini ada. Penggugat. Sang mungkin ya? penggugat. Ini kalau live masih Sang itu loh. Penggugat. Oh, 144 ini live ya? viewer. 144 Iya. viewer. Oh, saya nggak Iya, tahu iya. live ini. Lumayan lah. Ya, Kalau itu live-nya dilanjutkan saja dengan perbincangan pembahasan mengikuti jangan Pak. Diselesain dulu aja di end live dulu. Pak Penggugat. Tapi tolong di end live dulu Pak Penggugat. narasumbernya nggak ada, gimana mau Iya. kita bisa Saya tahu? narasumbernya, Pak. Wah, mantap. Gitu. Oke. narasumber. Baik, lanjutkan narasumber baru. Sambil menunggu end live, kita bicara dulu seputar yang tadi, hanya yang menyangkut apa yang dikatakan oleh narasumber dari Kejawen tadi. Baru live sambil menunggu ya Pak ya, sambil menunggu. Kita jangan Kejawen. Ya, bisa. Oh, di luar Pak tertulis kebatinan. Pak Kapir. Kebatinan di luar Yuk, tertulis iya. judul. Ya, tunggu. Dibahas dulu sama Pak Kapir mengenai apa yang belum sempat kita omongin tadi. Mungkin Pak Kapir masih banyak yang ingat. Silakan Pak Kapir. Yeah. Mohon Pak,